Suga dan Jin, dua Hyung di BTS yang sama-sama memiliki jiwa savage. Memiliki perbedaan yang jauh, tetapi juga memiliki kesamaan. Yuk, kita lihat keduanya. Yang pertama kita bahas adalah perbedaan. Suga dan Jin BTS memiliki gaya fashion yang berbeda, tapi itu menjadikan mereka subunit terbaik. Jin dan Suga BTS telah lama menjadi belahan jiwa yang persaudaraannya semakin erat dengan kecintaan mereka yang terakhir kali untuk memancing. Tetapi dalam hal gaya fashion, mereka berdiri di ujung jalan yang ekstrim. Pertama, Jin terkenal sebagai pecandu baby pink. Lemari pakaiannya sebagian besar terdiri dari barang-barang berwarna pink, dan dia terlihat lembut dan sangat dalam warnanya. Di sisi lain, Suga adalah ahli dalam berpakaian monokrom. Dia menggunakan item serba hitamnya untuk menciptakan getaran gaya tanpa usaha yang sangat unik baginya. Jadi, tak terelakkan saat keduanya bersatu, itu adalah benturan dua dunia. Mereka gelap versus terang. Cantik versus lembut. Mereka karismatik versus menggemaskan. Bahkan, air pot mereka diberi kode warna yang sesuai seperti halnya mikrofon mereka. Dan ARMY datang untuk menjuluki pasangan ini dari ujung spektrum warna yang sangat berlawanan. Unit terbaik dari BTS, dan mereka sangat layak atas stand Anda. Selain itu, ARMY mengetahui perbedaan terbesar antara Jin dan Suga, dan itu bukan yang mungkin Anda pikirkan. ARMY Korea telah memperhatikan perbedaan terbesar antara Jin dan Suga, dan itu terkait makanan. Jin makan karena dia suka makanan. Setiap kali dia memfilmkan itu dan tertangkap sedang makan, makanannya tampak lezat dan dia menikmati untuk dirinya sendiri. Kelihatannya sangat enak, sehingga pemirsa juga menginginkannya. Dan Jin selalu membagikan makanan yang dia makan dengan kamera hanya karena dia sangat senang. Tapi Suga, di sisi lain, tampaknya makan hanya untuk bertahan hidup. Dia sepertinya tidak pernah menikmati makanannya, dan makan seolah-olah itu adalah tugas. Seperti sulit baginya untuk menelan. Dia mendapat komentar dari netizen saat dia makan dengan mengatakan, "Silakan nikmati makananmu," dan dia menjawab, "Tapi ini enak?" Dan terkadang seolah-olah dia tidak yakin persis apa yang dia makan, atau jika dia tahu apa itu, rasanya dia tidak terlalu yakin. Suga tentu tidak terlalu bersemangat untuk makan, perbandingan lucu untuk dilihat dari iklan Jin dan kemudian Suga. Tapi apapun yang terjadi, ARMY mencintai mereka berdua dan menganggap mereka bagian yang mengemaskan. Tetapi selain perbedaan, mereka juga memiliki persamaan. Yang pertama adalah member yang dapat membuat mereka tertawa terbahak-bahak. Jungkook. Energi model Jungkook cukup kuat untuk menarik penampilan apapun, bahkan pakaian konyol dari desainer Jin. Dalam episode 104 dan 105 dari Run BTS, BTS membuat pakaian DIY menggunakan bahan kerajinan dan lem panas. Bagi Jin, lebih berani, lebih baik, jadi dia membuat pakaiannya berkilau dan semewah mungkin. Bagi anggotanya, ini adalah hukuman, bukan pernyataan mode. Berkat hasil imbang yang tidak menguntungkan, Jungkook yang jarang menerima penalti di acara itu harus menjadi model Jin. J-Hope menyebut pakaian itu compang-camping dalam video baru di belakang layar dan desainer Jin sangat tersinggung. Desainer Jin menangani pekerjaannya dengan sangat serius, tetapi bahkan dia tidak bisa menyatukan saat Jungkook meletakkan pohon ini di kepalanya. Mendengar cekikan Jin yang melengking, Suga datang untuk melihat apa yang terjadi. Dia melihat Jungkook sekali dan dia tidak bisa menahan tawanya. Dia tertawa terbahak-bahak hingga dia akhirnya berjongkok di tanah, terbatuk-batuk. Pakaian ini juga dimaksudkan untuk pakaian casual, tapi Jungkook bisa membayangkan dirinya sebagai karakter dari musikal. Selain itu, kesamaan mereka adalah Jin dan Suga sama-sama member ter-savage. Kita semua tahu bahwa Jin dan Suga BTS mirip dalam banyak hal, tetapi mereka paling mirip dalam satu hal tertentu, menutup pembenci tanpa rasa malu. Yang pertama, Suga tidak bergeming ketika berbicara tentang pemberi komentar jahat, karena dia bahkan tidak membacanya.
Dia memberitahu penggemar untuk tidak mengkhawatirkannya, karena dia bahkan tidak benar-benar membuka internet. Dia bahkan mengungkapkan bahwa dia belum pernah menggunakan internet selama setahun. Dia memberitahu mereka untuk terus menulis komentar jahat, karena dia tidak akan membacanya dan mereka akan dituntut pada waktunya. Yang kedua, selama konferensi pers, seorang reporter bertanya, apakah mereka bisa mengatakan sesuatu pada mereka yang bermimpi menjadi BTS berikutnya? Suga menjawab, saya rasa tidak ada yang namanya BTS berikutnya. Dia berharap bahwa alih-alih BTS berikutnya, akan terus ada artis yang lebih hebat dan berbakat di bidang ini. Bahkan ketika seorang reporter mengajukan pertanyaan sensitif terkait plagiarisme, Suga melangkah dan menjawab untuk grup. Suga menjawab, tim hukum perusahaan kami sedang menangani situasi ini dan pikiran kami sama dengan perusahaan kami. Adapun hasilnya, saya kira kita akan tahu kapan hasilnya keluar. Yang ketiga, saat bermain game. Jin menemukan komentar jahat dari pengguna game. Dia melanjutkan untuk menjelaskan bahwa pengguna game harus berpikir dengan hati-hati saat menulis sesuatu karena semuanya dapat dilacak oleh nama pengguna orang tersebut. Dia juga menjelaskan bahwa agensi mereka saat ini sedang menjalani tindakan hukum untuk tindakan tersebut dan berharap semua orang akan mengetahuinya saat menulis komentar. Dia naik ke level lain dan menyatakan bahwa hatinya akan sakit melihat seseorang dihukum karena komentar yang dibuat saat bermain game. Yang keempat, Jin juga meluangkan waktu untuk berbicara tentang penggunaan metode yang tepat untuk membuat musik dan menghargai upaya yang dilakukan oleh musisi. Dia membuat pernyataan langsung terhadap konferensi manipulasi chart yang telah dilihat di berita baru-baru ini. Dalam Mama 2019, Jin mengatakan, kami melakukan banyak pekerjaan untuk lagu kami, dan album mendatang, kami akan terus memberikan yang terbaik dari yang terbaik untuk Anda. Demikian pula, semua artis, termasuk yang hadir di sini, membuat musik yang luar biasa akhir-akhir ini. Saya benar-benar ingin kita hidup di dunia di mana semua lagu itu didengarkan dan mendapatkan pengakuan yang pantas mereka terima. Saya tahu ada beberapa cara negatif untuk melakukan ini, tetapi musik harus dilakukan dengan cara yang jujur. Saya berharap dapat hidup di dunia di mana musik diproduksi dengan niat baik dan didengarkan dengan niat baik, kata Jin BTS. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.